Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar fisika lagi pada materi getaran. Pada sub yang ketiga adalah persamaan simpangan getaran. Langsung saja kita ambil simpangan getaran. Kita lihat pada ilustrasi pergerakan benda yang melakukan getaran harmonis. Sudah kita lihat bersama, itulah tadi merupakan bentuk terjadinya getaran bolak-balik di sekitar titik setimbang. Mana titik setimbang adalah O, mana titik yang paling jauh adalah E dan F yang kita sebut dengan amplitudo getaran atau simpangan terjauhnya. Kemudian apabila suatu benda mencapai titik C, baik itu dari F menuju ke C atau dari E menuju ke C, maka kita bisa membentuk ilustrasi segitiga sehingga besar simpangannya adalah Y. Dari mana? Dari titik B ke titik C. Maka titik C ini adalah bentuk simpangan pada benda yang dicapai pada waktu melakukan getaran. Kemudian B dengan C ini dengan titik O merupakan segitiga dengan sudut theta atau sudut yang ditempuh namanya theta. Ini adalah bentuk skema yang paling mudah yang kita lihat bersama tadi perubahannya benda yang bergerak itu sehingga secara keseluruhan pada matematika bahwa yang berhadapan dengan sudut ini adalah sin, maka yang tegak lurus dengan B ini adalah cosnya. Maka dengan demikian bahwa periode yang diambil pada persamaan simpangan getaran adalah berbanding terbalik dengan frekuensinya atau sebaliknya. Sehingga pada titik E dengan titik F, bagaimana dikatakan satu periode apabila benda bergerak dari titik E, kemudian menuju ke titik O, kemudian menuju ke titik F, kembali lagi ke titik O, dan kembali lagi ke titik E. Itu disebut dengan satu periode getaran. Maka dituliskan E, O, F, O, E. Maka frekuensinya juga besarnya sama. Yang ini, persamaan ini saya kira sudah tahu semua bahwa mengatakan berbanding terbalik, ya ini yang kita inginkan, bahwa dua persamaan ini akan digabung menjadi F sama dengan 1/T. T-nya periode, kemudian F-nya adalah frekuensi, atau T-nya berbanding dengan F. Itu salah satu hal bahwa sifat pada getaran, periode, dan frekuensi tidak bisa lepas. Kemudian kita lihat segitiganya pada OBC, maka besarnya BC adalah besar simpangan getaran yang dicapai. Ini adalah besar simpangan getaran yang dicapai, sehingga persamaannya adalah sin theta sama dengan Y dibagi dengan A. Simpangannya dibagi dengan amplitudonya, sehingga Y-nya simpangannya sama dengan A sin theta. Theta merupakan sudut yang ditempuh oleh benda-benda yang melakukan gerak melingkar, maka persamaannya berbanding lurus dengan kecepatan sudut dan waktu yang diperlukan. Sehingga persamaan yang pertama, tetanya kita ganti dengan omega T, maka Y sama dengan A sin omega T. Bahwa frekuensi dan periode hubungannya dengan kecepatan sudut, maka omeganya ini kecepatan sudut adalah 2pi dibagi dengan T. Sehingga persamaannya Y sama dengan A sin 2pi/T dikalikan dengan T, atau sama dengan 2 sin 2pi F T.
Nah, jadi mengatakan berbanding terbalik, maka seperti kita ganti dengan F. Sudut yang ditempuh tadi besarnya adalah ini, 2pi per T dikalikan dengan T, maka itu disebut sebagai sudut fase getaran. Ya, kita ulangi lagi, theta sama dengan 2pi per T periode dikalikan dengan T waktu, disebut sebagai sudut fase. Jadi di sini ada dua besaran penting, sudut, ini juga sudut, waktu, ini juga waktunya. Maka yang boleh dibandingkan adalah sudut dengan sudut, waktu dengan waktunya. Nah, waktu dengan periodenya, sehingga fase getaran ini yang disebut dengan fase getaran adalah 2pi adalah theta dibagi dengan 2pi. Jadi perbandingannya adalah sudut yang ditempuh dibanding dengan sudut benda setelah menempuh satu getaran penuh, atau theta dibagi dengan 2pi. Kemudian perbandingan waktu dan periode adalah waktu dibagi dengan periode, juga merupakan fase getaran. Jadi perbedaannya cuma dikit dan mudah persamaannya, ya. Dari tiga ini mudah kita pahami, ya. Kita lanjutkan pada kecepatan getaran, karena setiap benda yang bergerak memiliki kecepatan. Cirinya mesti harus ada perubahan kedudukan. Mana bentuk perubahan kedudukan? Inilah bentuk perubahan kedudukan, ini perubahan waktu. Karena perubahan kedudukan dan perubahan waktu adalah sangat kecil, maka disebut dengan turunan, atau bahasa kerennya adalah diferensial, diturunkan. Maka persamanya yang seharusnya delta Y dibagi dengan delta T diubah menjadi dy per dt, sehingga keseluruhannya persamaan yang ada itu adalah A omega cos omega T. Perubahan dari sin menjadi cos maka merupakan turunan sin, dari turunan sin menjadi cos. Nah, maka kecepatannya adalah A omega cos omega T. Omega yang di luar sudut ini dalam persamaannya adalah turunan dari omega T. Maka omega T kalau diturunkan itu menjadi omega. Nah, inilah persamaan pada kecepatan. Maka selanjutnya kita ambil bahwa kecepatan memiliki satuan meter per sekon. Kemudian selanjutnya percepatan getaran. Percepatan getaran didefinisikan sebagai turunan pertama dari kecepatan. Maka dalam persamaan biasa gerak lurus beraturan, maka atau gerak lurus berubah beraturan, A-nya sama dengan V dibagi dengan T, atau perubahan V dibagi dengan perubahan T. Maka kalau perubahannya sangat kecil sehingga merupakan bentuk diferensial, batas paling kecil adalah diferensial dari V kecepatan dibagi dengan waktunya, sehingga persamaannya menjadi, kita pasang lagi ini, kita pasang bahwa omega cos omega T kalau kita turunkan lagi, maka omega T diturunkan adalah omega. Tadi sudah ada omega ini, maka ini omega dikalikan dengan omega, ini omega dikalikan dengan omega menjadi omega kuadrat. Kemudian turunan cos adalah sin, tapi bertanda negatif. Jadi turunan cos adalah negatif sin. Nah, keseluruhannya persamaan pada percepatan adalah negatif A omega kuadrat sin omega T. Kalau kita amati bahwa A sin omega T adalah ini, merupakan simpangan getaran, sehingga persamaannya menjadi negatif omega kuadrat dikalikan dengan Y. Itulah
persamaan percepatan getaran dengan satuan meter per sekon kuadrat. Jadi kita ambil kesimpulannya yang penting, pada simpangan getaran ada persamaan Y sama dengan A sin theta dirubah menjadi omega T, maka Y sama dengan A sin omega T dirubah menjadi 2pi per T, maka persamaannya menjadi A sin 2pi per T dikalikan T dirubah dengan F sebagai kebalikan dari periode, maka A sin 2pi FT. Sudut fasenya adalah sama dengan persamaan pada bagian belakang. Jadi 2pi per T dikalikan dengan T boleh merupakan theta dibagi dengan 2pi atau waktu dibagi dengan periode, sehingga dua persamaan ini namanya fase getaran. Pada kecepatan getaran kita mudah menghafalkannya, maka dari simpangan ini simpangannya sin, kecepatannya adalah cos, maka kalau percepatan adalah cos menjadi sin. Jadi urutannya mudah, sehingga persamaannya bisa kita lihat bahwa V sama dengan A omega cos omega T, maka pada percepatan negatif A omega kuadrat sin omega T, atau yang terakhir adalah negatif omega kuadrat dikalikan dengan Y. Itu adalah persamaan-persamaan yang harus kita pahami dalam membicarakan persamaan-persamaan getaran. Semoga bisa dipahami. Diulangi lagi nanti kalau belum dapat memahami salah satu persamaan-persamaan itu, maka untuk memudahkan kita belajar, kita ambil contoh soalnya. Yang pertama, contoh soal yang pertama, suatu percobaan menentukan periode dan frekuensi menghasilkan data sebagai berikut. Yang pertama, data yang dicari adalah jumlah getaran dan waktu yang diperlukan. Jumlah getaran yang ada dalam soal ini adalah, sudah kita lihat bersama, 10, 30, 40, 60, 20. Waktunya adalah 20, 60, 20, 15, dan 30. Pertanyaannya, yang pertama atau yang A, periode getaran, yang B, frekuensi getaran pada masing-masing data, kemudian C, periode dan frekuensi terbesar, kemudian E adalah periode dari terkecil, kemudian periode dari ukuran yang terbesar. Sekarang pembahasannya, kenapa ditunjukkan demikian harus menggunakan tabel? Untuk mempermudah kita mengorganisir dari jawaban-jawaban terhadap 5 data ini. Nah, ini kita lihatkan hasilnya, bahwa periode merupakan waktunya dibagi dengan jumlahnya, kemudian jumlah getarannya, kemudian F merupakan frekuensi, jumlah getaran dibagi dengan waktu. Sekarang kita lihat pada data nomor 1, maka periodenya adalah 20 dibagi 10, ketemunya 2, frekuensinya adalah 10 dibagi dengan 20, maka sama dengan setengah. Kemudian pada data ketiga juga sama. Nah, kita lihat 20 dibagi 40 setengah, maka frekuensinya adalah 40 dibagi dengan 20, ketemunya 2. Itu salah satu cara mengerjakan paling mudah, dan penggunaan tabel ini untuk memudahkan kita mana yang lebih besar frekuensinya, mana yang lebih kecil frekuensinya, atau sebaliknya. Untuk mengerjakan soal nomor C, D, E, dan F, gunakan tabelnya. Nah, maka sekarang kita lihat pada soal nomor C, periode terbesar, ini periode terbesar adalah data 1 dan 2. Data 1 dan 2. Oleh karena itu, kita punya kesimpulan bahwa 2 merupakan kebalikan dari setengah, atau setengah merupakan kebalikan dari 2.
Itu adalah pada periode. Kemudian pada frekuensi terbesar adalah pada data keempat. Karena apa? 60 dibagi 15 ketemunya 4. Ini adalah frekuensi yang terbesar pada data yang diinginkan. Sekarang kita lihat periode terkecil. Periode terkecil adalah mulai dari 4. Data keempat ketemunya seperempat, kemudian setengah, kemudian 5, kemudian 2. Nah, maka jawabannya adalah 4, 3, 5, 1 atau sama dengan 2. Kemudian pada frekuensi terbesar kita lihat pada data keempat nilainya 4, kemudian data ketiga adalah 2. Maka data yang ketiga adalah yang nomor 5. Maka data yang selanjutnya adalah data 1, 2 karena memiliki harga frekuensi yang sama. Sehingga dengan demikian menjadi frekuensinya yang dari yang terbesar adalah 4, 3, 5, 1 atau sama dengan 2. Dari pertanyaan E dan F ternyata kita bisa menemukan kesimpulan kalau periodenya menjadi periodenya kita ambil terkecil, maka frekuensinya menjadi yang terbesar. Kebalikannya, kalau nilai frekuensinya terbesar, maka periodenya menjadi semakin kecil. Ini adalah salah satu rahasia-rahasia yang harus dilakukan pada persamaan getaran. Selanjutnya soal nomor 2. Ada persamaan simpangan getaran Y sama dengan 2 sin 2pi kali T, bahwa Y dan T memiliki satuan meter, T-nya memiliki satuan sekon. Pertanyaannya, yang pertama amplitudo, yang kedua periode, yang ketiga frekuensi, kecepatan sudut, kecepatan getaran, percepatan getaran, kapan waktu yang dibutuhkan bila terjadi simpangannya adalah setengah amplitudonya. Pembahasannya, persamaan simpangan getaran tadi kita susun bagus-bagus sehingga kita bisa menemukan pada bagian depan atau menemukan pada bagian belakang dengan menyusun pada persamaan aslinya Y sama dengan 2 sin 2 pi T. Maka bagian depan namanya amplitudo A, maka A-nya bisa diturut ke persamaan aslinya adalah 2 meter. Kemudian theta omega T 2 pi per T kali T 2 pi F kali T, maka sama saja 2 pi T. Nah, pasangan-pasangan ini kita harus perhatikan ya. Maka selanjutnya untuk mencari periode atau amplitudonya dulu. Amplitudo getaran pada yang A, amplitudo getaran A-nya sama dengan 2 meter. Ini A ke bawah kita ketemukan 2 meter. Jadi mudah menentukan amplitudo. Kemudian periode getaran, maka theta menjadi 2 pi per T periode ini ya, maka sama dengan pada bagian belakang ini ya. Sehingga persamaan ini 2 pi per T ya, sama saja berbanding lurus dengan 2 pi, sehingga 2 pi per T berbanding lurus dengan 2 pi, maka T nya 2 pi dibagi 2 pi sama dengan 1 sekon. Pada frekuensi, ini adalah persamaan frekuensi ya. Ini 2 pi Ft, ini sama, kita ambil 2 pi T, sehingga 2 pi F itu sama dengan 2 pi, maka F nya sama dengan 2 pi dibagi 2 pi sama dengan 1 Hz. Nah, sekarang kita ambil kecepatan sudutnya, omega T, ini ada 2 pi T, maka omega bisa ditentukan besarnya sebesar 2 pi, sehingga omega sama dengan 2 pi radian per sekon. 2 pi radian per sekon. Itulah pada
A, B, C, dan D. Sekarang kita lanjutkan pada kecepatan getaran. Persamaan ini kita hafalkan supaya mudah ya. Karena kita belum sampai pada matematika masalah turunan, sehingga yang diketahui adalah 2 meter amplitudonya, 2pi adalah kecepatan sudutnya. Ini sudah ada pada masing-masing jawaban awal, sehingga kita masukkan angkanya. A sama dengan 2, omega 2pi, cos omeganya juga 2pi, maka 4pi dikalikan cos 2pi T, cos 2pi T. Nah, sehingga persamaan kecepatan getarannya adalah 4pi cos 2pi T. Pada percepatan getaran, maka kita ambil menjadi bahwa negatif A omega kuadrat sin omega T, kita masukkan angkanya 2, kemudian 2pi nya dikuadratkan, ini dikuadratkan, maka dikalikan sin 2pi T, sehingga ini 2pi dikuadratkan adalah 4pi kuadrat ya. Ini menjadi 4pi kuadrat kalikan 2, ketemunya negatif 8pi kuadrat dikalikan sin 2pi T. Nah, itu salah satu hal ya. Ingat di sini 2pi dikuadratkan menjadi 4pi kuadrat dikalikan dengan 2 adalah 8pi kuadrat. Sinnya tetap, 2pi per T-nya, 2pi T-nya juga tetap, sehingga kita mudah menentukan percepatan yang dilakukan oleh benda pada waktu melakukan getaran harmonis. Yang terakhir pertanyaannya adalah kapan waktu yang dibutuhkan bila terjadi simpangan setengah menjadi ini di sini pertanyaannya bukan setengah, tetapi Y sama dengan A, atau simpangan sama dengan amplitudonya. Maka kita ambil persamaan ini hasilnya, maka Y sama dengan 2 sin 2pi T. Y-nya sama dengan A, A-nya sama dengan 2, maka 2 sama dengan 2 sin 2pi T. Sehingga ini 2 dibagi 2 adalah 1, sehingga tinggal sin 2pi T. Sehingga sin 2pi T harganya 1, maka sin berapa yang harganya 1? Nah, sin berapa yang harganya 1 adalah 90 derajat, sehingga persamaannya menjadi 2pi T sama dengan 90 derajat. Sehingga kita bisa menentukan bahwa waktu yang dibutuhkan pada waktu Y sama dengan A, waktunya adalah 1/4. Dari mana 1/4? Dari 90 dibagi 2pi, atau 2pi nya sama dengan 360 derajat. Itulah waktu yang diperlukan oleh benda pada waktu dia memiliki simpangan dan amplitudonya sama. Soal berikutnya yang nomor 3, sebuah benda melakukan getaran, amplitudonya 1 meter, periodenya 1 sekon, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik setimbang juga 1 sekon. Apakah pertanyaannya? Pertanyaannya simpangan getaran, kemudian kecepatan getaran, kemudian percepatan getaran, dan kecepatan sudut getarannya. Yang diketahui sudah ada lambang-lambangnya Y, A, V, dan omega. Masing-masing kita bahas. Yang pertama adalah simpangan getaran. Kita masukkan angkanya. Waktunya 1 sekon, maka 2pi per T dikalikan T, maka T diganti dengan 1, T besarnya juga diganti dengan 1, A-nya juga diganti dengan 1, sehingga persamaannya menjadi 1 sin 2pi per 1 dikalikan 1, maka 1 dikalikan dengan sin 2pi. Sin 2pi adalah 360 derajat, maka dikatakan 0. Karena apa? 0 dikalikan 1 ya 0, 0 dikalikan berapapun juga 0. Itu adalah pada persamaan simpangannya. Kemudian kita lihat pada kecepatan getaran.
Pahami ini secara terus menerus sehingga kita hafal untuk mengambil cirinya bahwa V mesti berhadapan dengan cos omega T. Tetapi kalau A nanti adalah berhadapan dengan sin omega T. Maka persamaannya kita masukkan angkanya. Maka 2pi dibagi 1 karena periodenya 1, A-nya juga 1. Maka sama saja cosnya 2pi per 1 dikalikan 1, maka 2pi cos 2pi. Cos 2pi itu adalah 360 derajat. Cos 2pi adalah 360 derajat. Sehingga percepatannya menjadi 2pi meter per sekon. Kenapa demikian? Cos 2pi adalah 360 derajat, maka sinnya sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat pada percepatan getaran. Ini persamaannya sama seperti yang kita terangkan tadi. Kalau A berhubungan dengan sin, kalau V berhubungan dengan cos. Ini berhubungan dengan cos, ini berhubungan dengan sin. Maka dengan demikian A-nya dikalikan 2pi kuadrat per T kuadrat, atau sinnya dikalikan dengan 2pi sin 2pi per T. Sehingga persamaannya kita bisa ambil bahwa A-nya 1, kemudian 2pi dibagi 1, kemudian 2pi dibagi 1, maka sin 2pi dibagi 1 dikalikan 1 adalah sin 2pi. Maka kalau sin 2pi adalah sin 360 derajat. Sin 360 derajat adalah 0. Maka percepatan pada waktu mencapai titik setimbang ini adalah dikatakan 0. Itu adalah contoh soal pada persamaan-persamaan getaran. Semoga kita bisa memahami 3 contoh soal ini dan bisa memecahkan masalah-masalah mengenai persamaan getaran. Jadi silakan pada kita semua, pada kalian semua untuk menyimpulkan dari awal sampai akhir sehingga kita bisa mengerjakan soalnya. Kalau ada pertanyaan, kamu bisa sharing lewat WA, kemudian atau mungkin lewat blog saya juga ada. Itu blog saya adalah Destinasi Fisika. Itu bisa diambil untuk sebagai referensi dari belajar fisika dengan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.